rekam. Nah, udah saya rekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir dalam tatap maya ini Ya, guna kita melakukan IHT atau in-house training. Dalam hal ini saya sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi terkait Merdeka Belajar. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali untuk acara kita pada hari ini. Untuk SPP-nya yaitu Bapak Afrizal, kemudian untuk doanya nanti Ibu Dedi ya. Baik, mungkin langsung saja kita untuk itu Pak Afrizal, monggo ice breaking-nya. Saya ice breaking ya. Ya, monggo. Oke. Selamat siang Bapak atau Ibu. Ya. Kalau saya bilang masih semangat, nah Bapak Ibu jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, genggam dunia, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, siap. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap. Oke. Masih semangat? Tetap semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat, genggam dunia, Allahu Akbar. Genggam dunia, Allahu Akbar. Bisa diulangi saya lagi ya? Oke. Kalau saya bilang masih semangat, nah Bapak Ibu jawab Alhamdulillah, genggam dunia. Luar biasa, tetap semangat, genggam dunia, Allahu Akbar, gitu ya. Luar biasa, tetap semangat. Oh iya. Dunia. Akbar. Oke. Masih semangat? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Genggam dunia. Genggam dunia. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ice breaking-nya. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Pak? Sudah? Belum. Sudah ya? Jadi sini saya akan menyampaikan materi terkait Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita pahami bahwasanya Merdeka Belajar itu dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun quotes beliau mengatakan bahwasanya pendidikan merdeka itu yaitu berupaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, termasuk rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, hal tersebut dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu, adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, selanjutnya, esensi kemerdekaan ini berpikir bahwa menurut Nadiem Makarim harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Jadi harus kita sebagai guru awali terlebih dahulu sebelum nanti kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya, Bapak Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nah, pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran ini tentunya akan nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru. Jadi, untuk pembelajaran tahun mendatang ini, di Merdeka Belajar memungkinkan murid dapat berdiskusi dengan kita sebagai guru, mempunyai waktu yang lebih banyak. Nah, belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut survei
hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Jadi dalam pembelajaran yang memerdekakan ini tidak ditekankan kepada ranking ataupun nilai yang menurut beberapa survei meresahkan orang tua, karena orang tua dan anak merasa terbebani ketika anaknya mendapatkan peringkat yang rendah. Nah, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Jadi boleh saja dia rendah di matematika, tetapi nilai seninya mungkin bakat dia ada di seni ataupun di nilai mata pelajaran yang lainnya. Jadi tidak bisa kita patok bahwasanya peserta didik itu memiliki bakat dan kecerdasan yang sama. Mereka itu berbeda-beda, mempunyai bakat dan kecerdasannya di bidang masing-masing. Nah, nantinya dengan seperti itu akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun gebrakan Merdeka Belajar, yang pertama konsep Merdeka Belajar. Nah, dalam Merdeka Belajar ini nantinya, jadi ini sudah digagas oleh Bapak Nadiem Makarim dari pertama kali beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kalau tidak salah di tanggal 23 Oktober 2019 beliau dipilih menjadi pendidikan. Menggagas bahwasanya dari 2019 beliau menggagas pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Nah, ini sudah terjadi Bapak Ibu. Jadi USBN murni menjadi kebijakan dari sekolah. Sekolah yang menentukan bahwasanya siswa tersebut akan diberikan nilai seperti apa tergantung dari kesehariannya di sekolah. Selanjutnya pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapuskan sistem UN dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, pada tahun 2021, yaitu tahun ini, Bapak Nadiem berencana akan menghapus sistem ujian nasional. Jadi ujian nasional untuk tahun ini kita sudah di sekolahan saya sudah ditiadakan, diganti dengan asesmen. Walaupun nanti itu tadi asesmen belum berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena mungkin masih banyak perlu perbaikan. Selanjutnya dalam konsep Merdeka Belajar ini ditujukan untuk membentuk siswa yang berkompeten, yang cerdas untuk sumber daya manusia, bangsa, dan berbudi luhur. Nah, moto yang terkenal dari Merdeka Belajar adalah Merdeka Belajar Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu, ada 4 kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini, yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ujian nasional diganti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang menekankan kemampuan penalaran, literasi, dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, nah asesmen ini nantinya akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Jadi ini dilakukan bukan di kelas 3, tetapi kita jenjang SMP akan dilakukan di kelas 2, Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, masih ada waktu sebelum nantinya peserta didik kita menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya, ujian bersekolah standar nasional atau USBN akan diserahkan sekolah. Karena menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya tergantung dari kondisi lingkungan sekolah tersebut dan juga kondisi peserta didiknya. Selanjutnya, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP, kita sudah memakai RPP yang 1 lembar, jadi lebih ringkas. Karena menurut Bapak Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja melalui penyederhanaan administrasi. Dengan begitu diharapkan waktu kita sebagai guru dalam pembuatan administrasi ini dapat dialihkan untuk kegiatan dan meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Jadi waktu kita tidak habis hanya untuk membuat RPP, Bapak Ibu. Jadi waktu yang harusnya tadi kita gunakan untuk membuat RPP, yang itu bisa kita gunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat, seperti itu. Selanjutnya, dalam PPDB, dalam penerimaan peserta didik baru, adanya sistem zonasi diperluas. Tidak termasuk daerah 3T yang terpencil itu. Jadi, bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Nah, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Kemudian, Bapak Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Jadi, alasannya, pasalnya, penelitian program for International Student Assessment tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa di Indonesia
hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematik dan literasi. Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Nah, karena hal itu, Bapak Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi literasi, numerisasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi dalam hal ini juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika saja, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Soalnya pun tidak, tetapi membutuhkan penalaran. Nah, salah satu aspek sisanya yakni survei karakter, bukan sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa. Nah, selanjutnya di sini saya ada masih terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Masih. Ya. Baik, jadi di sini ada sedikit video Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, itu tadi videonya terkait tentang cikal bakal pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terkait tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Stop presentasi. Ya, Pak Aris. Monggo Pak Sep. Mantap, Pak Aris. Berlatihan ya.
Ya Pak, ini kita sudah rekam Pak. Jadi nanti kita coba mulai. Kalau memang berhasil kita coba Pak tentang merdeka belajar. Nanti apa namanya yang jadi host Pak Aris saja, ya. Iya Pak.